Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki materi tentang hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hari ini kita mau masuk ke dalam menganalisis, jadi indikator pembelajaran kita pada materi kali ini menganalisis hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuannya yaitu agar kalian mampu menganalisis hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dibentuk dan disepakati pada sidang pertama BPUPKI. Jadi pada saat itu selain menyetuskan dasar negara yaitu Pancasila, sidang pertama BPUPKI itu adalah membentuk pembukaan atau rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, awal mula pembukaan Undang-Undang Dasar ini yang sudah kita pelajari di kelas 8 kemarin itu dibentuk oleh Panitia 9 yang menghasilkan sebuah istilahnya piagam, yaitu Piagam Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Itu adalah cikal bakal dari pembukaan Undang-Undang Dasar atau konsep dasarnya. Konsep pertama pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah Piagam Jakarta. Nah, setelah Piagam Jakarta ini ditandatangani oleh Panitia 9, kemudian dibawa ke sidang BPUPKI kedua, disepakati dan disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau BPUPKI pertama itu membentuk, kemudian ditandatangani yang menjadi Piagam Jakarta. Nah, yang kedua di BPUPKI kedua disepakati dan disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Tapi Undang-Undang Dasar dijadikan sebagai hukum dasar itu pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Jadi berlakunya menjadi hukum dasar atau hukum dasar tertinggi di Indonesia itu tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Nah, ini teks pembukaan Undang-Undang Dasar ya yang biasa kita baca di upacara bendera. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dengan pasal-pasalnya. Jadi sebagai kedudukannya itu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasalnya. Jadi kalau mengubah Undang-Undang Dasar seperti
yang kita bahas di kelas 8 kemarin, itu yang diubah adalah pasal-pasalnya, bukan pembukaan undang-undang dasar. Jadi mengubah pembukaan undang-undang dasar karena bisa membubarkan negara Indonesia, karena di dalam pembukaan undang-undang dasar itu yang kita pahami di kelas 8 kemarin, di dalam pembukaan undang-undang dasar terdapat tujuan negara, dasar negara yang ada di alinea keempat. Jadi alinea keempat pembukaan undang-undang dasar itu berisi tentang tujuan negara, bentuk negara, kemudian dasar negara, dan semua hal tentang negara itu ada di alinea keempat. Jadi mengubah pembukaan undang-undang dasar berarti membubarkan Indonesia. Jadi yang harus kalian ingat, yang diubah dalam amandemen undang-undang dasar yaitu adalah pasal-pasalnya yang ada di dalam undang-undang dasar. Itu pun terkecuali pasal 1 ayat 2 tentang bentuk negara Republik Indonesia, ya. Jadi yang kedua, hakikatnya pembukaan undang-undang dasar merupakan suatu hukum tertinggi. Jadi merupakan hukum dasar tertinggi. Pembukaan undang-undang dasar merupakan pokok yang fundamental yang menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi merupakan sumber hukum dasar negara. Semua hal, semua aturan harus sesuai dengan undang-undang dasar. Dari 7 aturan perundang-undangan, urutannya yang paling tinggi undang-undang dasar. Jadi semua aturan di bawah undang-undang dasar harus sesuai dengan undang-undang dasar. Yang keempat, pembukaan undang-undang dasar sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dijabarkan ke dalam pasal-pasal undang-undang dasar. Nah, tadi pembukaan undang-undang dasar itu isinya pokok-pokok kaidah negara yang sangat penting, yang mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran ini harus dijabarkan ke dalam pasal-pasal, ya. Jadi ujungnya, intinya itu ada di pembukaan, kemudian dijabarkan lagi ke dalam pasal-pasal. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai staf fundamental norm. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi, dan di dalamnya termuat Pancasila yang ada di alinea keempat sebagai filosofi groundsel atau dasar filsafat negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum Indonesia dan sebagai asas bagi hukum dasar negara, baik tertulis dan tidak tertulis. Dalam hal ini, maka pembukaan Undang-Undang Dasar berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang sangat penting. Nah, selanjutnya yaitu eksistensi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi kelangsungan negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah, terlekat pada kelangsungan negara. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai staf fundamental norm atau dasar hukum tertinggi suatu lembaga yang menentukan dasar-dasar mutlak negara, bentuk negara, tujuan negara, dan menentukan dasar filsafat Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar pada hakikatnya merupakan suatu tertib hukum yang tinggi di negara Republik Indonesia. Selain dari segi yuridis formal, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar secara hukum mutlak tidak dapat diubah. Secara material, yaitu hakikat isi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar senantiasa terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar ini memiliki makna. Di alinea pertama itu bermakna hak atas kemerdekaan, yang dimaksud adalah hak segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan. Alinea kedua mengandung pernyataan tentang berhasilnya perjuangan pergerakan kemerdekaan rakyat Indonesia. Yang ketiga, penjelasan proses perjuangan bangsa Indonesia sampai terwujudnya negara Indonesia merdeka. Yang keempat, yaitu tentang tujuan negara, bentuk negara, dan filsafat negara. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tetap terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia.
Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan bagian yang sangat penting dari Undang-Undang Dasar 1945 karena di dalamnya hukum dasar bernegara dan cita-cita serta tujuan negara yang melandasi lahirnya hukum negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak dapat diubah karena di dalamnya terdapat dasar negara, cita-cita luhur bangsa Indonesia, sehingga mengubah pembukaan Negara Republik Indonesia sama dengan melakukan pembubaran NKRI.